Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah, wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa mawalah. Amma ba'd. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kepada kita kenikmatan iman, Islam, sehat wal afiat. Salawat bertakaikan salam, mari sama-sama kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kelak di yaumil qiyamah kita mendapatkan syafaatul uzma dari baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabat madrasah yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tema kita pada kali ini adalah puasa bukanlah beban, melainkan hadiah dari Tuhan. Ayuhal hadirun rahimakumullah. Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan dua jalan bagi seorang hamba untuk mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hal ini sebagaimana difirmankan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam surat Asy-Syura ayat 13, di mana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Allahu yajtabi ilaihi man yasha wa yahdi ilaihi man yunib. Artinya Allah Subhanahu wa ta'ala memilih di antara hambanya siapa yang ia kehendaki untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan petunjuk kepada hambanya bagi mereka yang mau bertaubat dan kembali kepada Allah. Ayuhal hadirun rahimakumullah. Datangnya bulan Ramadan merupakan salah satu cara bagi kita untuk mendekatkan diri kepada Allah. Bukan cara yang susah, melainkan Allah mudahkan dengan jalur undangan, jalur ijtiba, jalur istifa, di mana Allah Subhanahu wa ta'ala mengundang, memilih setiap hambanya untuk bisa dekat dan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hal ini dibuktikan dengan sabda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Idza kana awwalu lailatin min Ramadan futihat abwabul jannah wa ghuliqat abwabun nar wa suffidatis syayatin." Ketika datang bulan Ramadan, Allah bukakan pintu-pintu syurga, Allah tutup rapat pintu neraka, dan Allah belenggu syaitan-syaitan. Wa nada munadin, dan ada yang menyeru kepada kita, mengundang kita, ya qabilan lil khairi aqbil wa ya baghiyasy syarri aqsir. Wahai orang-orang yang selalu ingin berbuat baik, maka ambillah kebaikan-kebaikan yang ada di bulan Ramadan. Wa ya baghiyasy syarri aqsir. Wahai orang-orang yang selalu terbiasa dengan keburukannya, kurangilah keburukan tersebut di bulan Ramadan. Hal ini sama-sama kita perhatikan, baik seorang remaja maupun orang tua. Berapa banyak di antara kita selain di bulan Ramadan melaksanakan salat maghrib berjamaah, melaksanakan salat isya berjamaah, bahkan bukan hanya maghrib dan isya, melainkan ada salat malam yang kita selalu kerjakan di bulan Ramadan. Bukan hanya itu, bahkan di pagi harinya, berapa banyak di antara kita yang mampu melaksanakan salat subuh berjamaah. Kalau bukan karena bulan Ramadan, sama-sama kita menyaksikan di awal bulan Ramadan, orang-orang berbondong-bondong datang ke masjid untuk melaksanakan salat berjamaah, menyambut dan menjawab panggilan dari Allah Subhanahu wa ta'ala untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ini adalah tariqul istifa, di mana Allah Subhanahu wa ta'ala memanggil dan mengundang kita untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak hanya sampai itu,
melainkan syariat yang Allah tetapkan di bulan Ramadan, daripada puasa yang kita kerjakan di siang harinya, merupakan hadiah yang Allah berikan kepada setiap hambanya. Lihat berapa banyak remaja yang sebelum bulan Ramadan memiliki habit yang buruk, merokok di mana-mana, pacaran merajalela. Tapi begitu datang bulan Ramadan, melatih kita, diajarkan kita untuk menahan hawa nafsu kita, untuk menahan nafsu makan kita, untuk menahan hawa nafsu kemaluan kita. Yang kedua, dari puasa yang kita kerjakan juga, berapa banyak pemuda bahkan orang tua yang terkena penyakit di usianya yang dini, baik itu diabetes, kolesterol dan lain sebagainya. Tapi dengan berpuasa itu akan menyehatkan badan kita, sebagaimana Rasulullah SAW sabdakan, sumu tasihu, berpuasalah kalian, maka kalian akan merasakan sehat dari apa yang kalian laksanakan, dari puasa yang kita kerjakan. Bukan hanya itu, bukan hanya manfaat zahir yang bisa kita rasakan dari puasa, melainkan manfaat batin, di mana kita semua rindu akan pahala yang diganjarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari puasa yang kita kerjakan apabila mampu menjaganya dari segala perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana Rasulullah sabdakan dalam hadis qudsinya, as-shaumu li wa ana ajzi bih. Puasa adalah milikku, untukku, kata Allah Subhanahu wa taala, wa ana ajzi bih, dan aku yang akan memberikan dan menganjar kepada hamba-hambaku yang melaksanakan puasa di bulan Ramadan. Ayuhal hadirun, sadar atau tidak sadar, apa yang kita laksanakan di bulan Ramadan pada mulanya adalah istifa, jalur di mana kita diundang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendekatkan diri kepada Allah. Namun pertanyaannya, kenapa beberapa hari setelah bulan Ramadan puasa terasa berat, salat malam terasa sulit? Hal inilah yang patut kita jaga dengan tariqul iktisab wa tariqul ihtida, dari apa yang telah Allah berikan kepada kita. Dengan kita menjaga hawa nafsu kita, dengan kita menjaga ibadah-ibadah kita di bulan Ramadan. Kalau kita analogikan, Allah Subhanahu wa taala menyediakan kita makanan di meja makan yang begitu banyak di meja makan. Akankah kita mengambilnya atau kita mengabaikannya? Inilah perumpamaan orang yang mau menjaga dirinya untuk selalu mendekatkan diri kepada Allah di bulan Ramadan, dan orang yang meninggalkan apa yang menjadi harapan dan undangan Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.